Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwenda Kusumawardani, NPM 19110108, kelas SIM 1901, mata kuliah Sistem Operasi. Saya akan menjelaskan tentang deadlock, pengertian dan latar belakang dari deadlock. Keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resources untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Model deadlock: urutan kejadian pengoperasian peralatan masukan atau keluaran adalah 1. Meminta atau request, 2. Memakai atau use, 3. Melepaskan atau release. Metode pencegahan terjadinya deadlock: apabila terjadinya atau telah ada tanda-tanda akan terjadinya deadlock, kita dapat mengatasinya dengan cara menghindar dari terjadinya deadlock semaksimal mungkin. Metode pencegahannya adalah meniadakan mutual exclusion. Dilakukan dengan cara spooling. Peralatan-peralatan yang harus didedikasikan untuk suatu proses masalah pada teknik ini, yaitu tidak setiap sumber daya eksklusif dapat di-spooling. Kompetisi terhadap ruang disk untuk spooling dapat menuntun ke deadlock. 2. Meniadakan kondisi hold dan wait. Teknik ini berbasis pada semua atau tidak sama sekali. Masalah pada teknik ini yaitu sukar mengetahui lebih dulu semua sumber daya yang diperlukan. Sangat tidak efisien. Meniadakan kondisi non-preemption. Jika proses sedang dieksekusi, maka proses yang lain jangan dieksekusi secara bersamaan. Masalah pada teknik ini akan membuat proses-proses menghasilkan hasil tak benar. 4. Meniadakan kondisi menunggu sirkular. Kondisi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu proses hanya boleh digenggam satu sumber daya pada satu saat penomoran global semua sumber daya. Strategi mengatasi deadlock yaitu prevention, memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Avoidance, sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Algoritma Banker. Detection and recovery, membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery. Algoritma Ostrich. Avoidance, resource manager menolak proses yang meminta resource yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan resource yang maksimum digunakan, maka proses tersebut akan dipaksa melepaskan resource yang sudah dimilikinya. Perlu adanya informasi tambahan. Algoritma Banker didasarkan pada kondisi bank di mana konsumen meminjam sejumlah uang lalu meminta pinjaman uang lagi. Proses dan resource dimodelkan dalam satu tabel. Inilah tabel tersebut. Contoh penggunaan algoritma Banker yaitu misalnya sistem terdapat 5 proses P0 sampai P4 dan 3 sumber daya A, B, dan C. Tipe sumber daya A mempunyai 10 anggota, tipe sumber daya B mempunyai 4 anggota, dan tipe sumber daya C mempunyai 7 anggota. Pada waktu T0 matrix available atau work atau sisa dihitung dulu jumlah resource R1 dikurangi total resource R1 yang telah dialokasikan. Demikian juga dengan R2 dan R3. Penerapan algoritma Banker pada algoritma safety.
Analisis algoritma safety terhadap keadaan adalah work sama dengan available 332, set finish I sama dengan false. Temukan proses yang memiliki need lebih kecil sama dengan work. Anggap resource dipinjamkan, proses berakhir dan mengembalikan semua resource-nya. Detection dan recovery. Membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Algoritma yang paling dikenal adalah algoritma OR-Street. Tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan preemption, membuat checkpoint untuk rollback, lalu membunuh proses yang prioritasnya kecil. Nah, fakta tentang deadlock dalam operasi sistem yaitu pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau Blue Screen of Death. Recovery-nya adalah reboot sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apakah terjadinya deadlock yaitu dengan menggunakan XOS View. Untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu kill saja proses tersebut. Deadlock di Linux. Linux dengan kernel versi 2.4 mengalami deadlock pada sistem dengan prosesor lebih dari 2 unit. Deadlock ini pada umumnya terjadi bila akses melalui Ethernet dilakukan, terutama bila melakukan timing pada jaringan. Proses akan terblok dan saling menunggu resource Ethernet tersebut bebas. Nah, beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika operasi sistem Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang akan mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep, sehingga kernel dijalankan kembali. Proses-proses yang mengakses USB device tersebut menggunakan giliran mengakses, sementara scheduler belum menjadwalkan masing-masing proses. Kasus ini juga terjadi pada serial device. Kesimpulannya adalah deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. Dengan 4 kondisi penting untuk deadlock yaitu mutual exclusion, hot and wait, circular wait, and no preemption. Deadlock bisa diatasi oleh berbagai strategi prevention, avoidance, detection, and recovery. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.